Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan saya di sini akan membahas 3 saham telekomunikasi terbesar, yaitu XL, Telkomsel, dan Indosat. Di sini XL ini penurunannya tajam banget ya. XL, Indosat juga turun, tapi tidak separah XL. Telkom juga turun, tapi tidak separah XL juga. Nah, di balik penurunan mereka ini ada sesuatu yang menarik. Jadi mereka ini bisa rebound jika syaratnya terpenuhi gitu, memiliki potensi untuk kembali naik. Nah, pertama-tama saya akan membahas saham terparah dulu, yaitu XL yang menurunnya terseparah. Nah, jika dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa-biasa aja ya. Pada Februari 06 atau hari Jumat ini CC, BKU biasa aja. Kalau kita di full bulan Februari masih biasa aja ya, ZP, AK, XL, DX, PD yang jual. Kalau pada bulan Januari ini menarik banget nih XL. Pada bulan Januari. Kenapa menarik? Karena ada broker ini nih, SS, broker yang legendaris, Supra Sekuritas Indonesia. Nah, jika pada bulan Januari itu XL naik berapa persen ya? XL. Nah, dari sini ke akhir Januari. Akhir Januari itu di mana? Oh, di sini. Oh, ternyata ada penurunan di akhir Januari ya. Dan SS beli pada bulan Januari, XL turun 11%, lumayan signifikan. Siapa sih di balik SS ini? Kita langsung buka aja. Kita pertama-tama kategori investornya kita perkecil. Di sini foreign yang beli SS juga. Kita cek lokal apakah SS juga. Ya, lokal SS juga, tapi nilainya kecil. Langsung kita cek siapa sih SS? XEXCL. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, keluar. Langsung kita cek saja siapa sih di balik SS. Kenapa SS beli? Kenapa SS beli XL yang sedang jatuh? Kita cek. Di sini asuransi naik lumayan signifikan. Di sini korporat turun. Oh, buat yang belum tahu apa sih IS, CPPF, di sini ada penjelasannya. IS adalah asuransi, CP adalah korporat, PF adalah dana pensiun, IB adalah bank, ID adalah individu, MF adalah reksadana, SC sekuritas, FD foundation. Foundation itu semacam yayasan ya. ED itu orders yang tidak didefinisikan oleh KSEI. Jadi data ini untuk melihat siapa orang yang berada di balik sebuah broker ya, atau di balik sebuah sekuritas ya. Seperti itu. Kita cek di sini IS tuh naik signifikan banget. CP korporat jual. Korporat tuh macam PT-PT gitu ya. Kalau ini juga jual dana pensiun, dan tidak ada investment bank yang membeli saham XL. Retail bertambah cukup signifikan sekali. Kayaknya di sini ada XL juga ya. Oh, nggak ada ternyata. Oh, ada, cuma kecil banget nilainya XL. Kemungkinan pakai ini. Retailnya pakai BNI Sekuritas. Kita langsung cek lagi aja. Di sini ada MF. MF lumayan signifikan. MF itu reksadana ya. Jadi dari korporat, dari dana pensiun, duitnya lari ke asuransi dan ke mutual fund atau reksadana ya. Dan tidak ada lagi yang udah foreign. Berarti bisa disimpulkan bahwa SS yang di lokal itu adalah mutual fund atau reksadana. Jadi reksadana yang menggunakan broker SS atau sekuritas SS. Dan yang jual ini BB ini korporat ya. Pada Jumat BB masih jual ya, kalau nggak salah. Si BB ini masih jual, dan si BB ini adalah korporat ya. Jadi sebelum barang korporat habis, si BB ini bakal terus jualan, dan korporat memiliki persentase yang cukup tinggi ya. Nah, kalau lokalnya, kalau asingnya, asing asuransi nggak beli, nggak jual. Korporat juga jual asingnya. PF, dana pensiun, beli. Investment banknya jual ya. Dan lokal dan asing individunya itu dikit banget. Dan mutual fundnya ini beli tapi dikit. Nah, bisa disimpulkan MSS asingnya itu dipakai oleh ini nih, tetap sama oleh mutual fund atau sekuritas ya, tapi dari nilainya
waspada, SS asing itu sangat besar dan kemungkinan tinggi dipakai oleh sekuritas ya, oleh SC atau sekuritas atau broker lah, sama aja intinya. Jadi kalau SS lokal itu pakai buat mutual fund, kalau SS asing itu buat sekuritas ya, seperti itu. Dan yang jual ini AK. AK ini siapa sih? AK adalah bisa investment bank dan bisa korporat ya, korporat yang pakai AK mereka jual. Ini BB juga sama, kemungkinan BB ini korporat juga nih, karena domestik korporat BB-nya ya, BB AZ yang pakai korporat dua ini. Jika pada bulan Februari ya, biar lebih jelas aja, lebih besar. Pada bulan Februari di sini di All Investor BB, nah masih ada penjualan BB dari asing. Asing apa bukan BB-nya? Oh bukan, lokal, berarti investor lokal korporat itu masih menjual saham XL ya. Dan XL ini dibeli oleh XL juga alias oleh Stockbit, berarti dibeli oleh retail pada bulan Februari. Dan jika melihat asingnya ini ZPAKIU dan penjualnya nih PDAZDR. Kemungkinannya ini nggak ada asing yang jual ya, asingnya udah jenuh jual banget dan diborong oleh broker-broker ini ya. SS juga nggak ada perubahan. Intinya sebelum SS menjual, saham XL ini bisa naik karena SS yang memiliki barang banyak ya, seperti itu. Dan jika kita lihat apakah BlackRock membeli saham XL, kita cek XL. Nah, di sini BlackRock membeli tapi dikit banget ya, belinya hanya 100.000 lembar. Jika dalam lot berarti cuma 1.000. Abaikan aja deh. Kita abaikan tentang BlackRock ini. Dan jika kita lihat ini saham XL menyentuh garis kuning, dan garis kuning ini adalah MA200. Dan MA200 ini sakti banget loh. Pada tanggal berapa ini? Pada bulan Oktober, MA200 ini diuji dan mantul ke atas ya, sehingga membentuk pola W alias double bottom, seperti itu ya. Nah, dan pada bulan Februari tanggal 6, XL mantul di sini. Dan kemungkinan akan mengulangi pola yang sama seperti pada bulan Oktober. Kemungkinan ini naik dulu, ke bawah lagi, lalu naik lagi, dan terus naik. Seperti itu, karena pola dalam trading saham itu selalu berulang ya, pola-polanya selalu sama gitu. Nah, kalau saya sih lebih baik membeli jika jika memantul dari MA200. Misalnya pada hari Senin misalnya, XL terkoreksi ke harga MA200. Nah, beli di MA200. Seperti itu. Apalagi membuat pola seperti ini, misalnya naik lagi nih, harus hati-hati, siapa tahu membentuk pola seperti ini. Nah, dan jika membentuk pola pada bulan Oktober seperti ini, kan ada penurunan dulu nih. Ini lumayan sakit ya, meski kembali mantul. Lumayan sakit banget, jadi harus menunggu dengan sabar. Selama SS tidak menjual, seperti itu. Lalu saya akan membahas saham Telkomsel selanjutnya. Telkomsel, TLKM, Telkom, ya bukan Telkomsel. PT Telkom Indonesia. Jika dilihat dari broker summary-nya pada bulan Februari, yang beli ini U ya, U beli terus, di Foren dan KZ yang jual ya. Oh, salah pencet nih. Oke. Nah, dan di domestik ini pada bulan Februari ini imbang ya antara pembelian dan penjualan NIZP. Kalau pada bulan Januari siapa sih yang beli dan jual? Kita cek. Ternyata pada bulan Januari ini foreign yang beli itu AK, BK, dan penjualnya U. U ini menjual secara besar-besaran. Kira-kira siapa sih U ini? Kenapa pada bulan Februari dia buyback? Dia membeli kembali saham Telkomsel, mengakumulasi kembali. Kita cek lagi. Kita cek aja langsung di X TLKM untuk melihat siapa di balik broker U. Lalu di balik broker AK, di balik broker BK, karena pembelian dan penjualannya cukup signifikan ya. Mereka ini cukup besar banget, langsung kita cek aja. Kita klik, oke. Nah, di sini sudah keluar ya.
kita ke foreign dulu pertama ya, kita ke foreign. Nah, di sini ada foreign, kurang geser dikit. Oke, sip. Ini ada IS yang asuransi kan. Asuransi ini menjual. Besar banget asuransi jualannya. Korporat membeli juga lumayan besar. Dana pensiun jualan cukup besar juga. Investment bank membeli lumayan. Foreign retail nggak ada ya, ini dikit banget foreign retailnya. Dan foreign mutual fund ini beli juga. Foreign SC tetap sama, foreign foundation tetap sama. Lalu foreign orders membeli dikit. Nah, di sini yang pakai U kemungkinan adalah asuransi dan yang turun nih. Asuransi dan dana pensiun ya. Mengingat jumlahnya yang super besar, kemungkinan asuransi. Asuransi asing menjual saham Telkom. Tapi pada bulan Februari dia buyback lagi ya. Buyback kembali saham Telkom. Dan di balik AK itu adalah korporat dan mutual fund ya. Mutual fund itu reksadana. Karena reksadana naik cukup signifikan, kira-kira BlackRock beli nggak ya? Kita cek. BITLKM. Kita langsung cek saja BITLKM. Kurang bawah dikit saya nih. Oke. Nah, di sini BlackRock membeli Telkomsel signifikan banget dimulai dari tanggal. Bukan dari tanggal, dari akhir tahun BlackRock sudah akumulasi saham. Ini saham Telkom ya, sampai pada Februari dia terus beli dan belinya tuh besar banget. Dan pada minggu pertama Februari BlackRock tuh membeli 8 juta ya. 8 juta lembar saham, kalau dalam lot berarti 80 ribuan ya, 80 ribu lot. Nah, berarti kenaikan dari foreign mutual fund atau reksadana foreign ada BlackRock di dalamnya gitu ya. Dan BlackRock biasanya menggunakan broker AKBKRX seperti itu ya. Dan di sini AKBKRX juga beli, kemungkinan ini adalah mutual fund atau BlackRock dan sejenisnya. Mutual fund ini bukan hanya BlackRock ya, ada Vanguard, ada banyak reksadana asing yang investasi di IHSG seperti itu. Dan di sini IB juga. Berarti di sini ada IB juga nih, AKBKRX AG. Kemudian ada IB di sini, dan U ini paling penting, si U ini udah mulai buyback gitu ya. Buyback saham Telkomsel. Nah, kalau di domestiknya CC itu siapa sih? Yang pakai CCNI siapa ya? Kita cek aja langsung daripada pusing-pusing. IS bukan. Nah, CP ini besar banget, korporat ya, jenis PT gitulah korporat tuh. Dan kenaikannya cukup signifikan banget jika kita lihat di sini lokal CP membeli hampir berapa ini? Hampir 300 miliar ya. Dalam satu bulan membeli 300 miliar saham Telkomsel. Dan di sini PF dan pensiun menjual saham Telkomsel lumayan besar banget. IB ini nggak ada, ID ini juga jual. Retail jualan dan ditampung oleh korporat lokal gitu. Dan dari mutual fund mereka juga beli ya, reksadana lokal membeli saham Telkomsel. Padahal sahamnya turun tapi dibeli terus oleh mutual fund ya, atau reksadana. Reksadana biasanya paling gercep ya, kalau ada bad news atau ada good news mereka paling gercep masuk. Ini sahamnya turun tapi mereka tetap masuk, berarti ada sesuatu di saham Telkomsel ini. Berarti CCNI ini adalah reksadana ya, reksadana korporat seperti itu. Dan AK itu siapa? Tadi yang jual tinggi, lupa lagi saya. Oh, ini dana pensiun. Berarti AK digunakan oleh dana pensiun seperti itu ya. Dan pada bulan Februari, nah sudah ketemu kan teka-tekinya, udah ketemu. U ini adalah si asuransi dan si asuransi asing. Ini si U ini kan mereka sempat jual dan sekarang buyback lagi. Seperti itu. Nih, masih ada nih di sini. Nih kemungkinan ini korporat kan. Siapa tadi? Korporat dan korporat ini ya, benar. Ini korporat. Jadi ada PT lokal gitu yang beli saham Telkomsel. Padahal sahamnya nyungsep tapi dibeli. Kenapa ya? Nah, jika dalam chart di Telkomsel memantul dari MA200 dan pada tanggal berapa ini? Tanggal 29 Januari sempat terkoreksi dalam hampir ARB, namun kembali mantul di MA200. Nah, apakah ini good untuk beli atau jual? Nah, saham Telkomsel good kalau ada kalaunya. Kalau resist ini tertembus. Nah, resist 2380 tertembus. Harus ini
candle bodinya itu harus nongol di sini pas close, harus nongol di sini. Nggak boleh gini ke bawah, ini salah. Harus nongol gini. Karena di sini ada pembelian oleh korporat, oleh apa ini? Oleh asuransi, kemungkinan tinggi mereka tidak akan memberikan retail harga. Bukan harga, mereka tidak akan memberikan retail kesempatan untuk masuk. Jadi ditakuti itu. Bisa aja turun untuk menakuti retail untuk menjual barangnya kepada mereka. Seperti itu. Jadi harus menunggu konfirmasi body candle-nya di sini nih. Di angka sini, kalau tembus ke angka sini berarti udah nembus resist, dan resist jadi support seperti itu. Di mana resist selanjutnya? Itu di sini ya. Nah, selanjutnya tuh resist di sini. Dan jika tertembus juga area 3565 maka akan di sini nih. Resist selanjutnya di 4000 ya. Untuk resist selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk supportnya ada di MA200. Kalau MA200 jebol ya udah jual aja. Nanti buyback di MA400 karena MA400-nya cukup sakti. Kenapa sakti? Karena lihat di sini. Nah, di sini. Terus memantul di MA400. Jadi MA400 ini support tersakti ya. Kalau MA400 jebol udah buang aja karena saham Telkomsel bisa terkoreksi sampai harganya mungkin 2200-an gitu, lebih tajam. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.